Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan hari ini atau saat ini kembali kita bertemu di dalam pendalaman Alkitab kita. Oleh karena itu mari kita akan memulai belajar firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu. Tolonglah kami ya Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, kiranya melalui firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama, meneguhkan, menyadarkan, bahkan memperbaharui hidup kami, dan terlebih dari itu juga ya Tuhan, untuk boleh kami terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-35. Saya bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Markus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-35. Bagian yang pertama yaitu Yesus menyembuhkan orang banyak. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya.
Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat dia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ayat 31 sampai ayat 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Puji Tuhan Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita melihat di dalam bagian ini Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka kita melihat bagaimana tuntutan dalam pelayanan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa sekali. Dan kita melihat kerumunan orang banyak yang tetap mengikutinya. Untuk mendapatkan apa saudara? Untuk mendapatkan tentang pemulihan atau kesembuhan bagi mereka. Dan tidak hanya saja itu saudara yang bisa kita lihat di sini. Roh-roh jahat juga masih takluk dalam kegusaran mereka saudara. Dan itu dikisahkan di dalam di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 itu saudara. Dan kita juga melihat di sana nantinya saudara bahwasanya dia menetapkan kelompok 12 yang akan membantu mengembangkan pelayanannya di dalam berkhotbah, menyampaikan tentang berita kerajaan Allah dan juga dalam mengusir roh jahat. Dan kita melihat hal itu di dalam pasal yang ketiga ayat 13 sampai 19. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk meneruskan pelayanan di Israel nantinya. Saudaraku, hal yang berikut yang bisa kita lihat saudara, bahwasanya para anggota keluarga setelah dia menetapkan ke-12 tadi saudara, kita melihat di sana ada para anggota keluarga Tuhan kita Yesus Kristus mencoba membatasi pelayanannya saudara ya. Dan juga di sana ada ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem saudara, kalau kita melihat di dalam kisah itu, mereka melancarkan propaganda sebenarnya untuk menghentikan tentang perkembangan dari pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidaklah gampang hal ini saudara kalau kita melihat secara manusia. Dan ketika dia melihat hal itu saudara, respon daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada mereka secara tidak langsung mengungkapkan bahwa mereka telah bersalah karena melakukan dosa yang tidak dapat diampuni dengan menghujat roh Allah yang bekerja di dalam dan melalui dia. Dan itu yang dikisahkan nanti saudaraku di dalam ayatnya 20 sampai ayatnya yang ke-35 saudara. Mereka yang dianggap berhak secara hukum menjalankan pengajarannya dan kebijakan di Israel menunjukkan bahwa dirinya sendiri tidak memenuhi syarat secara rohani. Nah itu yang mereka sampaikan. Nah,
tantangan demi dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sebenarnya mendorong pembaca Markus ini saudara, tulisan ini saudara, untuk boleh mereka melihat siapa yang sesungguhnya yang benar. Orang-orang Farisi itukah? Ahli-ahli Taurat kah? Atau kan memang Yesus Kristus yang adalah Mesias itu anak Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang akan kita bahas bersama-sama. Pada kesempatan saat ini saudara, kalau kita melihat saudara, hal yang pertama tadi kita melihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menyingkir dari ancaman yang dilancarkan oleh orang-orang Farisi dan kaum Herodes. Kita kemarin sudah merenungkan hal itu ya saudara, hari Selasa yang lalu. Dan di sana dikisahkan bahwasanya dan kembali ke danau dengan para murid-muridnya di dalam ayatnya yang ke-6, ke-7 dan ke-9. Setidaknya kita bisa melihat kesimpulan saudara, kesimpulan ringkas atau dari Markus atas misi Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengungkapkan kembali tentang tema-tema dari bagian-bagian sebelumnya. Dan kita sudah pelajari hal itu saudara. Dan kita sudah tahu bagaimana daya tarik yang begitu luar biasa, yang begitu mengagumkan saudara. Di mana kuasa penyembuhan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan kegentaran roh-roh jahat yang mengenalnya. Sangat dahsyat. Dan di dalam kisah ini saudara yang kemarin bahwasanya Yesus bisa menarik diri, bahkan menarik diri untuk menghindari dari orang-orang yang bersengkongkol mencelakannya, saudara. Namun dia tidak bisa menghindari dari kegaguman banyak orang yang sekian berkembang. Dia tidak menghindari hal itu. Bahkan di sana dikatakan kerumunan orang banyak itu yang berduyung-duyung untuk datang kepada dia. Dari berbagai macam daerah saudara. Ada Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan dan Tirus dan Sidon saudara. Mereka datang. Orang-orang sakit dan yang bermasalah kini tidak menantikan jamahannya saudara lagi. Namun mereka langsung datang mendekatinya, menghampiri Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Ledakan sukacita dari orang banyak sama sekali bertolak belakang dengan tuduhan keji dari para ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita itu sebenarnya ada beberapa kali ditekankan tentang kumpulan orang banyak. Itu artinya sangat penting saudara. Di sana kita melihat bahwasannya mereka mengerumungi Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mendekati dia. Karena apa? Karena yang mereka dengar masuk akal di dalam pikiran mereka. Sehingga mereka tertarik pada apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Daripada apa yang dia katakan. Mereka tertarik pada apa yang dia lakukan. Memang di tengah-tengah kerumunan itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka sulit menangkap sebuah kebenaran, saudara ya, yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam setiap kerumunan mereka tidak
menangkap suatu kebenaran. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sana saudaraku, di dalam peristiwa itu hanya roh-roh jahat dan para pembaca yang memiliki akses untuk mendapatkan informasi rahasia mengenai tentang siapakah Yesus sebenarnya. Dan dengan kuasa apakah dia melakukan segala sesuatu itu. Makanya dilanjutkan, orang banyak itu mendengar. Orang merespon dengan mendengar. Yang membuat pengutusan para murid untuk berkhotbah menjadi begitu penting sekali, saudara. Berita tentang Yesus Kristus akan disebarluaskan lewat perwakilan yang resmi. Bahkan akan mencapai pendengar yang lebih luas lagi, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sekedar itu juga, saudara. Dikatakan tadi di dalam Alkitab kita yang setelah kita baca bersama-sama, roh-roh jahat dapat segera mengenalinya loh, saudara. Bahkan sampai tersungkur takluk di hadapannya. Dan tanpa pikir panjang, saudara, sesungguhnya mereka mengungkapkan, Kristus mengungkapkan jati dirinya. Bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Roh-roh jahat itu, saudara, mengenali dia. Tidak hanya sekedar mengenali dia, Alkitab mencatat bahwa mereka tersungkur takluk di hadapan Mesias, anak Allah itu. Berbeda dengan roh jahat yang menganggungkannya sebagai yang kudus dari Allah. Teriakan pengakuan mereka yang menyebutnya sebagai anak Allah dan lebih dekat menggemakan suara dari surga pada saat pembaptisannya, saudara. Memang teriakannya itu, roh-roh jahat itu terdengar, tetapi suara-suara sumbang, saudara. Bukan suara pengakuan yang didasari dengan pertobatan. Memang setan tidak mau bertobat, saudara. Suara roh-roh jahat itu selalu bernada sumbang, saudara. Suara roh jahat itu menyerukan bahwasanya mereka tidak senang dengan kehadiran anak Allah sebenarnya. Mereka tidak mengharapkan kehadiran anak Allah. Itu sebabnya Markus senantiasa mengisahkan, menceritakan hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus lebih tertarik pada motif yang bersifat rahasia. Karena Yesus tetap mencegah mereka agar tidak secara terburu-buru menyingkapkan identitas Tuhan kita Yesus Kristus yang sebenarnya. Ada hal-hal yang lebih penting daripada sekedar usaha mengungkapkan secara terburu-buru tentang identitas Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan-perkataan dari roh-roh jahat itu tidak pernah menjadi sarana pewahyuan, tidak pernah. Dan teguran Tuhan kita Yesus Kristus kepada roh-roh jahat itu menunjukkan kuasanya atas mereka. Kita melihat tadi, saudara, sesungguhnya melalui pernyataan mereka itu sebenarnya menunjukkan identitas tentang siapakah Yesus Kristus. Dia adalah sekali lagi Mesias. Itu sebabnya, saudara, mereka takluk kepada dia.
Mereka takut kepada Dia. Mereka tersungkur kepada Dia. Saudara, kalau kita melihat di dalam konteks abad pertama, saudara, roh-roh jahat itu diketahui suka meneriakan nama seseorang sebagai pengakuan di depan umum, saudara. Tentunya para pembaca mula-mula tidak akan mengartikan bahwa roh-roh jahat tersebut sedang menaruh penghormatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengakuan mereka itu tadi, saudara ya. Tidak menaruh penghormatan sebenarnya. Namun sebaliknya mereka membayangkan roh-roh jahat tersebut dengan berusaha mengontrolnya, saudara. Dengan menyebutkan nama ilahinya. Dengan harapan bisa menghalangi Tuhan kita Yesus Kristus melepaskan orang-orang yang masih berada di bawah kendali roh-roh jahat itu. Jadi saudara, pengakuan mereka atau pengakuan roh-roh jahat di sini sebenarnya sesungguhnya bukan menaruh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dengan tujuan supaya mereka berusaha mengontrol, mengendalikan, berusaha menghalangi Tuhan kita Yesus Kristus untuk melepaskan orang-orang yang masih berada di bawah kendali roh-roh jahat itu. Di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi saudara, ada satu kalimat, Dia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Kalau kita perhatikan hal ini sebenarnya, Yesus tidak hanya sekedar melarang mereka lewat sebuah perintah biasa. Tapi sesungguhnya mereka dihardik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu mengungkapkan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Dia yang mengendalikan, mengontrol segala yang ada di dalam muka bumi ini, bahkan di dalam dunia ini beserta dengan isinya. Karena memang Dialah yang menciptakannya. Seperti halnya ketika Tuhan kita Yesus Kristus menghardik angin dan laut. Sesungguhnya kita bisa melihat di sini saudara, di dalam pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus ini bahwasanya Dialah yang menaklukkan mereka. Segala sesuatu di bawah otoritas dan kendali daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia mampu mengusir dan membungkam roh-roh jahat itu dengan satu kata. Luar biasa bukan? Sekali lagi Markus menegaskan melalui peristiwa ini saudara, bahwasanya Dia adalah Mesias, Dia adalah anak Allah. Baik melalui penyembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang-orang yang sakit. Bahkan kepada orang-orang yang telah dirasuki oleh kuasa iblis. Hanya Mesias, hanya Yesus Kristus Tuhan yang adalah anak Allah yang dapat melepaskan mereka dan memberikan mereka kemenangan dan sukacita. Mereka bebas, mereka mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya ketika anak Allah itu, Mesias itu, memberikan kelepasan bagi mereka.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah yang berikutnya saudara, kalau kita melihat di dalam pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-19 saudara. Kalau kita perhatikan peristiwa berikutnya adalah setelah dari danau maka beralih ke sebuah gunung saudara. Kembali lagi kerumunan orang banyak menjadi berkurang karena Tuhan kita Yesus Kristus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk datang bersama-sama dengan Dia. Dari banyak orang tadi yang mengikut Dia, sekarang Tuhan kita Yesus Kristus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk datang bersama-sama dengan Dia. Melalui panggilan ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan menciptakan sebuah perbedaan antara mereka yang berusaha keras mengikutinya demi mendapatkan kesembuhan secara lahiriah. Mereka yang hadir untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang ajaib itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya roh-roh jahat dan para pembaca yang memiliki hal atau yang mengetahui hal itu. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui panggilan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ini membuat sebuah perbedaan antara mereka yang berusaha keras mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus demi kesembuhan secara lahiriah. Mereka yang hadir untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang ajaib yang jarang terjadi itu saudara. Dan mereka yang terpanggil atau yang dipanggil untuk mengikutinya sebagai murid untuk menjalankan atau memberitakan sebuah misi yang akan Tuhan percayakan bagi mereka. Dan kita melihat di sana tadi saudaraku dikisahkan di dalam ayat 13-19 itu bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menetapkan 12 dari kelompok orang yang mengikutinya yang begitu banyak itu. Saudara, ini sangat penting sekali, saudara. Kristus yang berinisiatif sendiri, yang memberikan nama kelompok ke-12 muridnya itu. Allah sendiri yang menentukan hal itu seperti halnya di dalam perjanjian lama sebenarnya itu. Tuhan menetapkan Musa dan Harun untuk memimpin Israel. Demikian juga hal ini saudara kalau kita melihat Kristus atau Allah sendiri yang menetapkan murid-muridnya untuk memimpin, memberitakan, menceritakan tentang berita sukacita itu juga nantinya. Walaupun saudara kelompok ke-12 mengandung signifikasi simbolik sebenarnya saudara. Di mana merujuk kepada pemulihan atas kedua belas suku Israel. Dan Yesus berdiri di atas mereka sebagai pemimpin. Saudara, tersirat dalam pemilihan kelompok 12 adalah penolakan atas kekuasaan yang berpusat di Yerusalem sebenarnya. Tapi sekarang akan dialihkan kepada kedua belas yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan saudara, bahwasanya daftar nama dari kelompok ke-12 hanya bisa memberikan sedikit petunjuk atas status, latar belakang, atau pelatihan agama mereka. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan
3 nama panggilan yang sangat menonjol di sana tadi, saudara. Kalau kita perhatikan di sini, ada 3 nama yang sangat menonjol di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Yang pertama, saudara, Simon yang diberi nama dengan Petrus, yang artinya batu karang. Dan Yakobus dan Yohanes sebelumnya diperkenalkan sebagai anak dari Zebedeus, dipanggil sebagai anak-anak guru. Kita hanya bisa menduga apa yang menjadi latar belakang pemberian nama tersebut atau apa yang terungkap lewat nama tersebut. Di mana karakter mereka, iman mereka atau peranan mereka di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, nama Yudas tercantum, saudara, atau tercatat di paling yang akhir dalam daftar tersebut. Dan diidentifikasi sebenarnya sebagai pengkhianat. Satu nama yang diberikan oleh gereja, bukan Yesus Kristus kepadanya. Yaitu Yudas Iskariot, pengkhianat. Kira-kira apa tugas yang diemban dari 2 kelompok ini, saudara? 12 kelompok ini. Apa yang menjadi tugas mereka? Hal ini nanti kita akan bahas bersama-sama, saudara. Kalau kita melihat kitab Injil Matius diakhiri dengan janji Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Sebaliknya kalau kita perhatikan dengan lebih teliti, saudara, di dalam Markus menekankan mengenai tentang tugas dari para murid-murid. Tugas dari para murid-murid adalah menyertai Yesus. Apakah artinya? Apa maknanya? Yang paling penting hal ini mengindikasikan sebenarnya kelompok 12 sebagai saksi-saksi pelayanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang telah belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang telah memenuhi syarat untuk mewartakan dan memberitakan tentang berita Injil itu. Yaitu tentang Kristus. Saudaraku, Petrus, Yakobus dan Yohanes yang menjadi orang-orang yang paling dekat. Ada lingkarannya, saudara ya, kalau umpamanya orang-orang yang paling dekat. Hadir bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dalam beberapa peristiwa yang sangat penting kalau kita melihat dalam Injil, saudara. Kalau kita melihat, saudara, ketika dia membangkitkan anak Yairus dari kematian, mereka hadir. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus mengalami transfigurasi di atas gunung, dan ketika dia berdoa di Getsemani, saudara. Tugas untuk menyertai Tuhan kita Yesus Kristus merupakan tugas yang lebih sulit daripada yang diperkirakan oleh mereka, saudara. Itu sebabnya kelompok 12 harus menyadari bahwa ada perbedaan antara orang-orang banyak tadi bersama Yesus dengan sungguh-sungguh menyertai mereka. Sungguh ke-12 murid ini disertai oleh mereka, oleh Tuhan.
Menyertai Tuhan kita Yesus Kristus berarti harus mengikuti kemanapun Dia memimpin dan ikut ambil bagian dalam jerih lelah pelayanan. Bahkan mereka mengikuti bagaimana penderitaan itu. Ke-12 yang telah ditentukan dan dipilih tadi saudara dibentuk juga karena Allah menuntut kerjasama dari pihak manusia dalam usaha menyentuh, memberikan pencerahan dan menyembuhkan sesama manusia, memperdulikan manusia sesamanya, melayani sesamanya. Dan tugas berikutnya saudara, yaitu menggenapi amanat untuk mengembangkan pelayanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan memberitakan, men-sharekan berita itu. Tidak hanya sekadar men-sharekan, tetapi juga diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Itu menjadi tugas dari para murid itu yang telah ditentukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan saudara, kebersamaan mereka dengan Tuhan kita Yesus Kristus menuntun mereka kepada pelayanan yang membawa kebaikan bagi sesama manusia, bukan sebaliknya. Jadi kebersamaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus sesungguhnya menuntun mereka, membimbing mereka kepada pelayanan yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Para murid itu bukan sasaran terakhir dari penyebaran kuasa itu, saudara. Namun mereka akan menjadi saluran, menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan yang dipakai untuk menyentuh orang lain. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh dan mengenal siapakah Yesus Kristus itu sendiri. Demikian juga halnya dengan kita sebenarnya, gereja Tuhan sebenarnya. Itu menjadi tugas kita. Gereja memiliki tugas. Tidak hanya sekedar mereka dituntun, dibimbing, tetapi juga menjadi saluran, menjadi alat kesaksian, menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dimanapun gereja ditempatkan. Gereja itu bukan gedung ini saudara ya, bukan gedung, tetapi orang-orang percaya. Itu hal yang sangat penting yang boleh kita gumulkan di dalam ayat ini, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan saat ini? Sadarkah kita bahwasanya kita sesungguhnya dipakai oleh Tuhan? Sadarkah kita bahwasanya kita adalah alat-alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran pemberitaan kebenaran firman Allah kepada yang lain. Supaya orang lain boleh mereka mengenal siapakah Dia. Dia adalah Mesias, anak Allah. Hal yang ketiga saudara, di dalam bacaan kita,
secara khusus di dalam ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-35, saudara. Kita melihat di sana bagaimana respon dari keluarga Tuhan kita Yesus Kristus dan orang-orang Farisi. Secara khusus di dalam ayat 20 sampai ayatnya yang ke-35. Kalau kita perhatikan saudara di dalam pembacaan firman Tuhan, khususnya di dalam Markus itu sebenarnya, bagaimana Markus memberitahukan adanya dua kelompok lain selain kerumunan orang yang dipenuhi dengan rasa takjub. Kelompok yang lain yang juga kagum mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak hanya mereka kagum, takjub, tapi datang mencari Dia. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat 21 hal itu, saudara. Dan di sana dua kelompok itu datang dengan tujuan yang berbeda. Yaitu tadi keluarga Tuhan kita Yesus Kristus dan orang-orang Farisi. Dikisahkan keluarga Tuhan kita Yesus Kristus menyelinap untuk membawa Tuhan kita Yesus Kristus pulang. Bukan untuk mengerumuninya, saudara ya, bukan. Tapi bertujuan untuk membawa Tuhan Yesus pulang. Mereka bermaksud menutup mulutnya. Mungkin untuk menghindari perhatian yang tidak wajar daripada pengikutnya, pengagumnya. Atau juga menghindari perhatian dari pihak penguasa saat itu. Tentunya tokoh-tokoh agama dalam hal ini. Mungkin keluarga daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan mereka mungkin mulia. Mungkin mulia. Namun mereka terdorong oleh keinginan yang salah untuk melindungi Tuhan kita Yesus Kristus dari bahaya. Seolah-olah mereka melindungi Dia dari bahaya yang bisa sewaktu-waktu akan terjadi. Atau juga menjaga reputasi keluarga. Tapi di sisi yang lain juga saudara, menghindari dari otoritas hukum Taurat dari Yerusalem yang juga datang dengan tujuan yang tercela, memiliki motivasi yang buruk, di mana mereka mau mempermalukan Tuhan kita Yesus Kristus. Membatasi gerakan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua kelompok menerima teguran yang mencengangkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu dikisahkan di dalam ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-35, saudara. Di sana sebenarnya Markus
memakai sebuah narasi, dimulai dengan sebuah kisah, namun di selanya ada kisah lain. Kisah lain, dan sebelum kisah yang pertama, barulah disimpulkan, saudara. Jadi Markus itu menyelipkan. Ada satu kisah atau ada satu narasi. Di dalam ayatnya yang ke-20 sampai 21, keluarga Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat tadi, berusaha mengambilnya. Sebab kata keluarga, dia tidak waras lagi. Nah, kisah ini sebenarnya terpotong oleh cerita di dalam ayat 20 sampai 30, saudara, tentang bagaimana ahli-ahli Taurat juga yang datang dari Yerusalem mengklaim bahwa Yesus Kristus kerasukan Beelzebul. Dan kita melihat di sana ada bantahan dari Tuhan kita Yesus Kristus atas tuduhan daripada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang datang dari Yerusalem itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perhatian utama ditunjukkan kepada ibu dan saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus yang datang dan memanggil Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus menyampaikan, memberikan satu pemahaman apa makna sebuah keluarga. Nah, di dalam narasi itu seolah-olah diselipkan di dalamnya satu kisah, saudara ya. Yang di dalam hal ini antara kepergian dan kedatangan keluarganya. Dan yang lebih penting lagi, saudara, bahwasanya adalah hal ini membuat satu kisah yang berbeda dan menyampaikan suatu konsep yang sama sebenarnya. Jadi di dalam narasi itu, baik hubungan saudara terdekat Tuhan kita Yesus Kristus maupun juga para ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat yang menyampaikan tentang spekulasi yang salah tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat hal ini, saudara, mereka berkata secara khusus dalam ayat 21 sampai 22, saya bacakan ayat 21 sampai 22. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ayat 22, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Saudara, ironis sekali bukan? Kedua-duanya sama sekali tidak mengandung kebenaran. Baik dari pihak keluarga Tuhan kita Yesus Kristus maupun terlebih-lebih lagi dari ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Menyampaikan satu spekulasi pemahaman yang salah tentang Kristus. Dan di dalam narasi itu diselipkan tuduhan bahwasanya atau di dalam kisah itu orang-orang atau ahli-ahli Farisi atau ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara, diselipkan satu tuduhan Beelzebul di antara bahwa sedang dirasuki oleh Beelzebul. Saudaraku, ini adalah suatu pernyataan yang tidak mengandung kebenaran
baik yang disampaikan oleh keluarganya, oleh keluarga lahiriah, maupun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sesungguhnya mereka mengekang pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka memberi pesan bahwa apapun yang mereka lakukan, baik keluarga itu sebenarnya maupun juga dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sebenarnya, mereka melakukan untuk menjatuhkan pelayanannya. Bukan hanya itu sebenarnya, mereka membelokkan misi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sesungguhnya ini adalah dosa yang begitu menghina Dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh setan. Ini adalah dosa yang begitu serius. Bukan hanya sekedar perkataan itu yang diungkapkan oleh mereka. Tidak hanya sekedar kata-kata yang gampang. Tetapi sesungguhnya itu adalah masalah yang serius. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh iblis. Dan itu yang disampaikan melalui perkataan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mereka berusaha membelokkan Yesus dari misinya, dari setiap pelayanannya. Dan itu adalah merupakan suatu tindakan yang berasal dari iblis. Sebagaimana narasi yang tiba-tiba dikemukakan Rasul Petrus, saudara ya. Di dalam pasal yang ke-8 ayat 33. Saudara bisa kita melihat di sini saudara ya. Ibu dan saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus bukan sedang melakukan kunjungan persahabatan. Namun di sana dikatakan ingin mengambilnya. Ingin mengambilnya. Mengambilnya ini satu kata kerja sebenarnya. Atau dengan memiliki satu makna sebenarnya. Menangkap dengan paksa, mengambil dengan paksa. Mereka tidak sadar bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Yang telah hadir di tengah-tengah mereka. Kita melihat di sana saudara ketika ibu dan saudara-saudaranya menangkap dia dengan paksa seolah-olah mengambil dia. Alkitab mencatat mereka dibiarkannya menunggu di luar karena Yesus senantiasa sedang melakukan tugasnya. Pekerjaan yang dia sedang kerjakan. Seolah-olah Tuhan kita Yesus Kristus membiarkan mereka menunggu di luar untuk menghindari dari otoritas mereka. Seolah-olah mereka nanti, saya baru tunduk karena saya dipaksa oleh mereka. Sehingga Tuhan kita Yesus Kristus menyuruh mereka menunggu di luar. Saudara, bisa kita melihat di sisi yang lain saudara. Kelompok orang yang masuk di dalam lingkaran terdalam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka yang memiliki kepedulian utama. Orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah. Dan di sana kita melihat sebenarnya dapat pengertian bahwasanya mereka itu Tuhan Yesus adopsi mereka sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan dan ibunya. Jadi orang-orang yang ada di lingkaran dekatnya tadi yang telah dipanggil tadi,
ditetapkan tadi, mereka itulah yang menjadi saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Mereka yang beriman, yang mendengarkan dia, dan percaya kepada Kristus yang adalah Mesias. Mereka itulah saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan dan ibunya. Keluarga secara lahiriah atau dengan kata lain keluarga biologis daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang memanggil dan mencarinya tanpa sadar telah melawan kehendak Allah dan menjadi kelompok lingkaran luar sebenarnya. Mereka secara tidak sadar untuk hal itu, saudara. Itu sebabnya respon daripada Tuhan kita Yesus Kristus atas kunjungan keluarganya mengguncang orang banyak karena bertentangan dengan pengajaran moral yang berlaku saat itu. Seolah-olah mereka diabaikan ketika keluarga, ibu dan saudara Tuhan kita Yesus Kristus secara lahiriah atau biologis itu seolah-olah mengkagetkan mereka. Seolah-olah bertentangan dengan pengajaran moral yang berlaku saat itu. Waduh, kok begini? Karena pada zaman itu tentunya keluarga adalah dasar bagi kehidupan sosial kita, bukan? Sumber identitas seseorang. Tapi di sisi yang lain mereka tidak sadar sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah hadir bersama-sama mereka. Dia adalah Allah sendiri. Saudara, memang adalah keluarga. Tempat untuk berkomunikasi. Tempat untuk berelasi. Dan melalui keluarga pada zaman itu saudaraku yang dikasihi Tuhan menunjukkan identitas pribadi seseorang. Di mana pada dasarnya karena menjadi anggota satu keluarga itu atau satu kelompok menunjukkan siapakah dia. Dan memang di dalam Alkitab kita kalau kita melihat daftar silsilah dan hukum-hukum yang berkaitan tentang kehidupan keluarga dalam kitab suci menunjukkan pentingnya keanggotaan dalam sebuah keluarga atau kaum, saudara. Tidak memungkiri hal itu. Dan di dalam perjanjian lama, tidak hanya sekedar di dalam perjanjian baru, saudara, tetapi dalam perjanjian lama, kehidupan digunakan secara bergantian dengan keluarga. Keluarga seseorang adalah kehidupannya. Dan menolak keluarga atau diusir keluar dari sebuah keluarga, itu berarti kehilangan kehidupan loh, saudara. Namun di dalam peristiwa ini saudara, Tuhan kita Yesus Kristus sedang menegaskan bahwa kehidupan dalam Allah tidak ditentukan oleh relasi-relasi dalam keluarga biologis. Tidak. Yang terutama dimaksudkan untuk melestarikan garis keluarga, kekayaan serta kehormatan keluarga. Tidak hanya sekedar itu. Sekali lagi Kristus Tuhan menegaskan bahwa kehidupan dalam keluarga Allah tidak ditentukan oleh relasi-relasi dalam keluarga secara biologis.
Tidak hanya ditentukan itu. Di dalam keluarga kerajaan Allah merupakan sesuatu hal yang penting, yang merupakan kepala dari keluarga ilahi yang baru. Kristus sendiri, tetapi anggota-anggota keluarga itu terbuka bagi segala jenis, suku, status sosial, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada perbedaan. Dia Allah sendiri yang menjadi Bapa, dan yang lain adalah anggota keluarga. Terdiri dari berbagai macam suku, ras, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah keluarga kerajaan Allah. Mereka yang beriman, yang percaya kepada Dia, itu menjadi anggota keluarga. Mereka itulah yang menjadi anak-anak Allah, yang hidup di dalam keluarga kerajaan Allah. Dan satu-satunya saudara, syarat untuk mereka harus menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Mereka memiliki satu komitmen yang sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah. Saudara, di dalam kisah ini, di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi saudara, dia mengatakan ketika Tuhan Yesus Kristus bertanya, siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku? Saudara, pertanyaan itu mengagetkan saudara. Kita seperti seolah-olah dia tidak peduli kepada keluarga, seolah-olah saudara. Namun di sisi yang lain sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan bahwa memang kita itu anggota keluarga kerajaan Allah itu tidak dibatasi di dalam hubungan atau keluarga secara biologis. Tetapi justru mereka yang beriman, yang percaya kepada Dia yang adalah Mesias, anak Allah tadi, mereka itulah yang menjadi anggota-anggota keluarga. Di sisi yang lain saudara, melalui pernyataan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan ini, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Melalui firman Tuhan ini sebenarnya kita diberikan penghiburan bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Baik pada saat itu maupun sekarang, bahkan yang akan datang. Di mana dalam kehilangan anggota keluarganya karena mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sesungguhnya kita dihiburkan karena mereka bukan hidup tanpa keluarga. Tetapi adalah sebuah keluarga yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Keluarga besar dalam kerajaan Allah. Bagi mereka yang mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bisa kita membayangkan situasi saat itu saudara, bagi pada zaman orang-orang Kristen mula-mula saudara, atau orang dulu yang beriman kepada Dia. Lalu mereka kehilangan orang-orang saudara-saudara mereka. Sesungguhnya oleh karena mengiring Tuhan, maka sesungguhnya ada keluarga yang besar. Yang tidak hanya dibatasi secara biologis, tetapi sesungguhnya kita menjadi anggota keluarga yang besar itu di dalam kerajaan Allah. Melalui anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, atau dengan kata lain Mesias.
Saudara, kalau kita melihat latar belakang di mana tuduhan yang keras ditujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, menunjukkan bahwa menjadi anggota dari keluarga baru ini haruslah dengan membayar harga. Apa itu saudara? Kesetiaan kepadanya. Kesetiaan kepada Kristus. Kesetiaan kepada Allah. Memang hal itu saudara bisa saja mendatangkan cercaan. Bisa saja mendatangkan siksaan. Namun saudara, ada yang jauh lebih indah dan jauh lebih penting. Karena kita menjadi anak-anaknya bukan. Itu hal yang paling indah, hal yang paling berbahagia ketika kita masuk dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bukankah itu adalah sesuatu yang indah? Bisa saja kita meninggalkan anggota keluarga kita secara biologis. Bisa saja mengecewakan hati kita. Bisa saja kita membuat kecewa dan marah kepada mereka. Tetapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu adalah sesuatu hal yang indah. Yang penuh dengan sukacita. Dan sifatnya itu kekal. Dan satu Bapa kita, Bapa Surgawi. Yang di dalam kasih-Nya itu melimpah di dalam kehidupan keluarga kerajaan Allah itu. Hal yang berikutnya saudara, kita melihat kepada ahli-ahli Taurat yang beram, yang begitu marah melihat hal itu. Para ahli Taurat tersebut saudara tentu telah mendengar tentang keberadaan mengenai Tuhan kita Yesus Kristus yang mengajar serta menyembuhkan banyak orang sehingga mereka mengirim tim saudara ya. Timnya itu kalau umpamanya zaman sekarang ini mungkin pansus gitu saudara ya. Ada tim khusus gitu saudara ya. Panitia khusus yang menginvestigasi, yang mungkin menyelidiki saudara. Tujuannya apa saudara? Mereka menyelidiki, menginvestigasi hal itu. Tujuannya apa? Supaya mereka menyangkal tentang kemurnian. Menyangkal tentang kesucian. Supaya mereka menyangkal tentang hal-hal yang telah dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah kehidupan ini. Itu tujuan daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisis. Sehingga tidak enggan mereka saudara, mereka langsung menyerang di depan umum. Mereka tidak segan-segan untuk apa saudara? Menuduh sesuatu hal yang tidak benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tidak segan-segan saudara untuk marah. Mereka tidak segan-segan untuk menyampaikan sesuatu perkataan yang sesungguhnya hal itu tidak dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka langsung memberikan pernyataan bahwa memang Tuhan Yesus Kristus mampu mengusir roh-roh jahat. Tetapi, coba lihat mereka itu sudah. Tuduhannya itu sudah. Namun, atau tetapi pengusiran roh-roh jahat itu bukan hasil dari relasi dengan Allah. Atau bukan dengan kuasa Allah. Tetapi dari setan. Coba. Tujuan mereka itu loh saudara. Hanya menuduh. Sesungguhnya Kristus memang dia adalah Mesias. Dan semua yang ada
di dalam dunia ini beserta segala isinya, langit dan bumi ini, termasuk tadi setan-setan, di bawah kuasanya, di bawah otoritasnya. Tidaklah heran saudara ketika dia mengusirnya, maka tidaklah berdaya setan-setan itu. Namun saudara, sekali lagi mereka menuduhnya tidak hanya sekedar melakukan kuasa itu, mengusir roh-roh jahat itu dengan kuasa Beelzebul, tetapi sesungguhnya mereka menuduh dia bahwa dia sedang kerasukan Beelzebul. Dia kerasukan roh jahat. Dengan kata lain sebenarnya saudara, ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi itu, mereka mau menghancurkan pelayanannya dengan menuduh Kristus Tuhan sebagai kaki tangan setan. Mereka tidak sadar bahwa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah dengan kuasanya menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Tidak hanya sekedar itu, Mesias yang juga hadir, yang meruntuhkan kuasa kegelapan itu, kuasa setan itu. Hanya dia, tidak ada yang lain. Hanya melalui Mesias, melalui dia saja. Itu sebabnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu selanjutnya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak lagi merespon. Tidak lagi menanggapi para penentang-penentang itu dengan pernyataan-pernyataan langsung. Tidak saudara, dia tidak meresponi orang-orang yang menentang itu. Tidak menanggapi mereka saudara, tidak. Tetapi sebaliknya Tuhan kita Yesus berbicara kepada mereka. Kepada siapa? Kepada penentang-penentangnya melalui apa? Melalui perumpamaan. Yang menunjukkan mengenai kejanggalan tuduhan mereka dan membuka jalan untuk masuk dalam kebenaran. Mengarahkan mereka sebenarnya. Alih-alih mereka mengenal, alih-alih mereka mengetahui tentang kebenaran, justru mata hati mereka buta, dibutakan oleh karena kedegilan hati mereka. Hal yang sama bisa saja terjadi kepada kita, bukan? Kepada kita orang-orang percaya jikalau kita tidak hati-hati dalam hal ini. Tidak hanya saja orang Farisi, bisa kepada para pembicara saat ini saudara. Kepada orang-orang percaya bisa mereka terjebak dalam hal ini. Jikalau kita tidak peka tentang firman dan kehendaknya di dalam hidup kita. Sekali lagi saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus berbicara kepada mereka, kepada ahli-ahli Taurat, para penentang-penentangnya tadi, melalui perumpamaan yang bertujuan untuk menunjukkan mengenai kejanggalan tuduhan mereka, saudara. Apa yang mereka sampaikan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, bahwasanya itu tidak benar, itu adalah salah, itu adalah hal yang keliru. Tapi di sisi yang lain, Kristus mau membuka jalan untuk masuk di dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Karena pengusiran roh jahat menghasilkan kesembuhan, bukan bahaya. Nah, melalui peristiwa itu dia menyampaikan, melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dia lakukan itu tentang kesembuhan itu bukan bahaya. Tuhan Yesus bertanya, apakah mereka berpikir ada roh jahat yang dapat bekerja sama untuk menyebarluaskan tentang kemurahan, kebaikan,
serta memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghancurkan musuh-musuhnya? Tidak mungkin. Itu sebabnya jika tuduhan itu ternyata benar, saudara, maka kerajaan roh jahat itu telah hancur. Kalau tidak, karena konflik antar kelompok yang berjuang untuk saling menjatuhkan, maka yang terjadi adalah setan secara tidak masuk akal berusaha menghancurkan dirinya sendiri. Enggak mungkin lah. Apabila Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengandalkan kuasa setan, maka ada penjelasan lain tentang sumber kuasa. Kuasa apa itu? Itu sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan hal itu di dalam satu perumpamaan. Bahwa seseorang yang lebih kuat telah mengikat orang kuat tersebut lalu menjarah seisi rumahnya. Jadi apa yang sedang terjadi? Bukan hasil dari perang saudara dan tubuh bawahan setan, bukan. Tetapi sebuah pembantaian yang langsung dari luar yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu mengutip di dalam perjanjian lama sebenarnya. Di mana perumpamaan ini sebuah alegori yang dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana yang kuat adalah seolah-olah setan, lalu rumahnya adalah daerah kekuasaannya. Saat ini tentunya dia mempertahankan hal itu. Perabot rumahnya adalah orang-orang yang malang, yang telah ditawan oleh kuasa kegelapan atau roh-roh jahat tadi, saudara. Nah, ada seorang sosok yang kuat, lebih kuat. Yaitu pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang dari sorga. Menyerang kubu pertahanan setan tadi. Dan tidak hanya menyerang, saudara. Lalu mengikat setan-setan itu. Dan itu yang dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di dalam hal ini, saudara, di dalam alegori ini mengingatkan kita kembali tentang apa juga yang disampaikan di dalam pendahuluan yang disampaikan Yohanes, menyatakan bahwa ada seseorang yang lebih berkuasa dari dirinya akan datang. Yohanes telah menyampaikan hal itu. Ternyata yang datang itu yaitu adalah Mesias, lebih kuat dari setan. Artinya apa, saudara? Tidak hanya lebih kuat karena memang dialah yang berotoritas, dialah yang berkuasa atas segala alam semesta ini beserta dengan isinya, termasuk tadi setan, malaikat yang telah memberontak kepada Allah. Dia Mesias yang berotoritas atas semuanya itu. Dia yang berkuasa atasnya semuanya itu. Itu tidak heran Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa ini dia mengusirnya. Tidak hanya sekedar setan, segala penyakit untuk menyatakan tentang kesembuhan tadi. Dengan perkataannya, dengan tindakannya. Itu artinya apa? Dia sedang menunjukkan bahwa dia memang benar-benar Allah yang telah menjadi manusia. Hadir di tengah-tengah kita. Menyertai kita. Bahkan menopang kehidupan kita. Saudaraku, perumpamaan ini mendorong mereka yang sudah terdidik baik di dalam kitab suci sebenarnya. Untuk apa? Untuk mengingat janji di dalam Yesaya pasal 49 ayat 25 sampai ayat 24 sampai 25. Bahwa Allah sendiri akan mengatasi yang berkuasa. Dengan kedatangan kerajaan Allah, peperangan tidak ditujukan kepada tirani-tirani kecil tadi, tidak. Dengan daerah kekuasaan mereka masing-masing. Melainkan melawan kerajaan setan yang telah memperhamba
umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Melepaskan manusia dari belenggu kuasa maut yang membawa kepada kebinasaan. Saudara, pertemuan dengan para ahli Taurat dari Yerusalem menandai tentang pergeseran dalam pendekatan Tuhan Yesus kepada tokoh-tokoh yang agamawi tadi. Kalau kita melihat saudara, bagian sebelumnya mengungkapkan bahwa pertunjukan-pertunjukan mukjizat yang nyata dan objektif itu, dan disertai dengan penjelasan-penjelasan kepada banyak orang tadi, ternyata tidak efektif untuk meyakinkan tokoh-tokoh agama itu, orang-orang Farisi itu, tidak meyakinkan mereka. Sudah ada di depan mata, dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus di depan mata mereka, disaksikan oleh mata mereka. Itu pun tidak mampu meyakinkan mereka untuk percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semua demonstrasi kuasa dan otoritas justru membuat mereka semakin yakin bahwa dia perlu disingkirkan di tengah-tengah mereka. Coba bayangkan itu saudara. Semua demonstrasi kuasa, otoritas yang dinyatakan oleh Sang Mesias itu, yang dikerjakan di tengah-tengah mereka, justru membuat mereka menjadi apa? Semakin marah. Pinginnya mereka itu langsung, Kristus itu langsung dihapuskan di tengah-tengah mereka. Disingkirkan di antara mereka. Akibatnya apa saudara? Tuhan kita Yesus Kristus tidak lagi memberikan bukti untuk mendukung semua klaim Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga tidak berusaha meyakinkan mereka dengan perkataan-perkataan atau argumentasi dari kitab suci, tidak saudara. Tetapi dia membiarkan mereka. Dia menarik diri dari lingkaran banyak orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Dia tidak lagi masuk di dalam ruang rumah ibadat hingga dia kembali ke kampung atau di daerahnya, yaitu di Nazaret. Saudaraku, meskipun dia menarik diri saudara, namun dia tetap memberi peluang kepada penentang-penentangnya. Setiap kali mereka menentangnya, dia memberikan peluang supaya mereka, di antara mereka siapa tahu ada yang bertobat dan percaya kepada dia. Saudara, kita pun diberikan kesempatan oleh Tuhan. Siapapun diberikan kesempatan untuk boleh kita berubah dan percaya kepada dia bahwa dia memang adalah Mesias, Anak Allah yang telah menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita. Mati di atas kayu salib, menderita. Bahkan mati, dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit di antara orang mati. Dia menampakkan dirinya, disaksikan banyak pasang mata, lalu naik ke surga. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sungguhkah kita memahami hal ini di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau kita melihat hal-hal yang berikutnya saudara di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Bahwasanya orang-orang tadi saudara berbeda meresponi segala sesuatu. Termasuk sekarang orang-orang respon penuh ketika orang-orang itu disembuhkan. Respon penuh ketakutan dari roh-roh jahat. Respon yang menakutkan dari para pemimpin Yerusalem. Dan respon juga penuh kekhawatiran dari keluarganya sendiri. Sekali lagi menampilkan pertanyaan tentang siapakah Yesus. Apakah dia bekerja dalam mengandalkan kuasa roh Allah atau dengan tipu muslihat
setan. Dan dengan bagaimanakah membedakannya? Bagaimana kita membedakannya? Bagian yang terakhir saudara, kalau kita melihat bagaimana seseorang meresponi kepada dia yang di dalamnya Roh Allah bekerja secara luar biasa. Bukanlah hal yang dapat diabaikan saudara. Isu tentang siapa yang boleh dan akan mengikutinya dan apa yang Yesus tuntut dari mereka juga muncul di dalam bagian yang telah bahkan yang akan kita bahas, bahkan yang telah kita bahas ini. Kalau kita melihat saudara, di bagian terakhir itu kalau kita perhatikan bersama-sama, di mana sekelompok besar orang banyak yang kemudian berkurang menjadi kelompok ke-12 orang yang dipanggil tadi saudara. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk menyertai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita melihat di bagian ini diakhiri dengan tindakan Tuhan kita Yesus Kristus. Menamai semua orang yang telah berkumpul di sekitarnya dan yang berserah kepada kehendak Allah. Sebagaimana keluarga yang terdekat. Itu menjadi keluarganya. Untuk menjembatani hal-hal yang ada tadi saudara, yang sudah kita bahas tadi bersama-sama. Konteks-konteks yang ada yang sudah kita bahas tadi. Kita harus memperhatikan 3 hal utama saudara. Di sana ada pertentangan terhadap roh. Yang kedua, yaitu tugas dari para murid dan bagaimana tugas tersebut terkait dengan tugas kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang ketiga itu meredefinisi tentang keluarga. Bagaimana pandangan kita, pemahaman kita tentang keluarga itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat saudara bahwasanya seperti halnya yang sudah saya tegaskan tadi, bahwasanya anggota keluarga itu mereka adalah orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah saudaranya perempuan dan saudaranya laki-laki, itulah ibunya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita telah belajar bersama-sama tentang hal ini tadi seperti hal yang sudah saya uraikan bersama-sama. Biar nanti juga diuraikan oleh Bapak Penatua Linda Haryanto supaya apa yang sudah saya sampaikan dan juga ada hal-hal yang terlewatkan nanti bisa Bapak Penatua Linda juga menguraikannya. Kiranya apa yang saya sampaikan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam mengiringi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kasih Tuhan dalam hidup kami hari ini. Oleh kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Ada banyak hal sebenarnya Tuhan yang Tuhan perlihatkan kepada kami, Tuhan ajarkan kepada kami melalui peristiwa-peristiwa ini. Tidak hanya sekedar untuk boleh kami melihat tentang Engkau melalui kuasa-Mu, bahwa memang Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Namun juga ya Tuhan di sisi yang lain bahwasanya Engkau adalah Allah yang berotoritas atas segala sesuatu beserta dengan isinya. Namun di sisi yang lain Tuhan Engkau juga mengajarkan kepada kami bahwasanya atas panggilan kami sebagai orang-orang percaya kepada Engkau untuk memberitakan, men-sharekan tentang berita Injil itu. Engkau juga telah mengajarkan kami bagaimana kami ya Tuhan untuk memandang satu keluarga. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Yang menjadi Bapa kami adalah Bapa sorgawi yang penuh kasih, yang penuh dengan keadilan, dan yang memberikan sukacita yang tak terkatakan itu. Bahkan yang membawa kami dalam persekutuan yang kekal dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar PA ini ya Tuhan, supaya diteguhkan iman mereka kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.